Kalau Abi melihat saat ini bentuknya seperti ini, punten mereka tinggal daya screen, daya dia screen. Dan seperti dia, Abi mau obat terbaik dia tak aku, kadang malah terus. Ya aku bingung dan dia apa wakil paling nama bentuknya seperti dia yang Abi menerangkan mau obat bisa air pintu masuk di dalam bawah terap-terap itu ada ruangan yang bisa diisi oleh sanggar-sanggar atau komunitas. Implemen Abdi, implemen Simkuring 2 tahun sebelumnya, gedung kesenian itu selayaknya gedung kesenian, gedung-gedung pertunjukan. Punten, kita pernah masuk ke teman Ismail Marzuki, endahnya luar biasa Pak Wakil. Ya, pilih Pak Wakil Turinga, orang ke teater itu nasional. Cuma besar orang nasional, alhamdulillah, selanjutnya mudah-mudahan tidak melupakan bukan gitu. Gitu Pak, itu indahnya luar biasa. Jika nama lamun Abi itu tidak panggung, lalu nonton paling poker karena saking kedapnya suara itu. Kalau saya melihat ini seperti ini, betul-betul apakah akustiknya juga sudah bagus? Terus harapan kita juga kemarin orang nonton bioskop itu Bu. Nonton bioskop, bapak ibu kumpul ayah shopping atau nanti ayah odeon, nonton bioskop enak gitu punya. Orang film juga bisa jadinya ganti masang screen, terus teater juga bisa masuk di situ, musik juga sejauh bisa lah jadinya gitu. Kan hajat mau bisa asup dirinya. Lamun modelnya juga gedung teater gitu. Tapi upami badai seminar atau napi wisuda itu bisa dimanfaatkan. Tapi untuk hajat mau bisa umanyan mau nonton panganten itu kan tidak mungkin. Jadi gitu Pak Wakil, kira ngabung rekan-rekan, abdi ruas harusnya. Tapi kalau terkait dengan kesenian, itu yang saya tahu mewakili dari secara pribadi lah, tanggal Abdi Suraung. Sarang rekan-rekan dari Dewan Kesenian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, hatur nuhun atas tadi beberapa halnya. Saya ingin coba klarifikasi. Yang pertama, saya memimpin rapat 2 bulan yang lalu, ya, itu untuk penetapan lokasi gedung kesenian. Ada ya? Ya. Karena tadi yang saya dapat informasi jadi bias sih Mas. Ya. Jadi yang waktu saya undang akang yang terakhir itu datang itu terkait penetapan lokasi gedung kesenian. Kenapa perlu ditetapkan? Karena ada 3 opsi wilayah di mana kita akan bangun gedung kesenian. Yang pertama di Jaya Raksa, yang kedua di Ciberem, yang ketiga di Sukakarya. Makanya waktu itu diundang, termasuk juga dari Dewan Kesenian yang hadir terakhir, mungkin karena dadakan ketika itu ya, dalam rangka kita menetapkan lokasi terbaik itu di mana. Ya. Jadi sama sekali tidak membicarakan desain. Sama sekali tidak membicarakan desain, tetapi membicarakan lokasi. Makanya yang dibicarakan sejak awal sampai akhir, kalau di Ciberem apa kekurangan dan kelebihannya, kalau di Jaya Raksa apa kekurangan dan
kelebihannya. Kalau di Sukakarya, apa kekurangan dan kelebihannya. Sehingga diputuskan yang paling terbaik lokasinya adalah di Sukakarya. Saat itu saya ketuk. Sukakarya, sepakat semua, selesai. Terkait desain, saya ingin ceritakan dulu. Kita itu mengajukan anggaran 20 miliar kepada Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan gedung kesenian. Dibuatlah desain berbentuk gitar. Atau apa ya gitu? Berbentuk gitar ya. Berbentuk gitar yang nilainya 20 miliar kurang. Diajukan ke provinsi, desainnya segala macam. Ya. Desainnya ketika itu dengan konsultan, saya mohon maaf, konsultan tidak bisa hadir hari ini karena sedang ke kota Tasik kemana? Pak Aris ya, sedang pameran. Termasuk juga desain gedung kesenian ini dipamerkan juga di kota Tasik. Ya. Jadi oleh konsultan dibuat yang berbentuk gitar. Tiba-tiba kita mendapat dari 20 miliar yang kita ajukan, kita hanya mendapat anggaran 9 miliar dari pemerintah provinsi. Maka berubahlah desainnya yang awalnya desain gitar menjadi desain goong. Ya. Dan dibuatlah ininya dalamnya segala macam interior dan segala rupanya dibuat oleh konsultan. Saya tidak tahu melibatkan Dewan Kesenian atau tidak. Kenapa ini diserahkan ke Dinas Pendidikan? Yang pertama, Ketua Dewan Kesenian adalah Kepala Dinas Pendidikan. Ya. Kalau bertanya bagaimana kedudukan Dewan Kesenian di Kota Sukabumi, kenapa A, kenapa B, kenapa C? Saya sama sekali sejak awal Mas Ranto tahu ketika pembahasan Dewan Kesenian, saya tidak ikut-ikutan. Karena saya juga tidak diajak ketika Mas Ranto ngobrol dengan saya. Mas, Dewan Kesenian saya nggak mau tahu, saya nggak bisa, karena saya ada hal-hal yang Mas Ranto saat itu tahu ya, Mas Ranto ya. Sehingga kalau tanya Dewan Kesenian, saya tidak mau komentar terkait Dewan Kesenian. Tetapi kenapa desain itu diserahkan ke Dinas Pendidikan? Sebenarnya karena Kepala Dinas Pendidikan termasuk Ketua Dewan Kesenian. Ya. Desainnya dengan angka 9 miliar seperti apa? Saat itu Mas Ranto, Kang Sepet, dan satu lagi siapa? Kang Andri datang ke ruangan saya. Dan saya sampaikan ini desain dari konsultan. Baik desain luar maupun desain bagian dalam. Jadi saya jelaskan mana ruangan-ruangan, mana ruang ganti, mana ruang galeri, dan segala macam. Hanya satu saya sampaikan. Ini angkanya sebenarnya di atas 9 miliar. Jadi, pembangunannya akan dilakukan secara bertahap. Yang sekarang kita lakukan adalah pembangunan yang bisa menyerap angka 9 miliar. Selesainya itu 9 miliar. Termasuk nanti di bagian luar juga itu belum dilakukan ini ya, jalan segala macam belum ya, penataan segala macam belum. Karena dengan angka 9 miliar masih banyak hal-hal yang belum bisa dituntaskan. Jadi tahun ini kita serap yang 9 miliar, jadinya seperti apa desainnya konsultan yang sudah tahu. Nanti tahun depan untuk penyelesaian kekurangan-kekurangan yang ada. Nah itu yang bisa saya jelaskan. Ayat informasi dipakai untuk nikahan bisa. Nah, informasi bisa ada, tapi aku itu kesenian dipakai untuk nikahan dan desainnya sendiri kan masalah tuh lihatnya desainnya sendiri dan mungkin dianggap untuk pernikahan kalau lihat desain dari bagian dalamnya itu. Jadi saya berharap teman-teman juga tidak terprovokasi juga, biasalah mungkin-mungkinnya ayat informasi seliwat-seliwat, tetapi untuk gedung kesenian digunakan pernikahan sangat tidak rasional menurut saya dengan desain yang sudah saya tunjukkan ke Mas Ranto, Kang Sepet, dan Kang Andri saat itu ya.